Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Etika Bisnis dan Perusahaan Lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Ifatul Izanin 2019-11258. Yang kedua, Ika Ayu Kumalasari NIM 2019-11090. Yang ketiga, Intan Paramita NIM 2019-11175. Yang keempat, Jessica Aprilinia NIM 2019-11380. Definisi risiko lingkungan. Risiko lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah, kerusakan ekosistem, dan punahnya fauna liar. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai tentang keseimbangan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan interaksi dan independensi terhadap lingkungan hidup. The World Resources Institute atau WRI, UNEP, UNDP, dan Bank Dunia telah melaporkan tentang pentingnya lingkungan dan kaitannya dengan kesehatan manusia pada tanggal 1 Mei 1998. Resiko perusak lingkungan yang terjadi baik itu sengaja maupun tidak sengaja merupakan dampak penghancur lingkungan yang terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan atau pelaku bisnis. Mengapa perusahaan dinilai mempunyai peran besar dalam kerusakan lingkungan? Sebab masih rendahnya kesadaran para pembisnis untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan etika bisnis yang telah ditetapkan. Sikap antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari semesta alam, sehingga manusia bisa mengeksplorasi alam serta lingkungan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Egois yang tinggi untuk mengejar keuntungan sebagai cadangan serta dana investasi dalam pengembangan bisnisnya. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri atas dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor internal. 1. Iklim berusaha yang kurang mendukung kondusif karena masih persaingan yang tidak sehat. 2. Sarana dan prasarana perekonomian yang kurang memadai. 3. Pembinaan yang masih kurang terpadu. 4. Masih kurang pemahaman kecahayaan dan kepedulian dari sebagai masyarakat terhadap usaha kecil. Yang kedua ada faktor internal, yaitu kelemahan dalam memperoleh peluang atau akses pasar yang memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur atau akses terhadap sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen. Keempat, keterbatasan dalam pemanfaatan atau akses dan penguasaan teknologi. Kelima, ada keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama usaha. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan dalam slide 4, yaitu perusahaan dinilai mempunyai peran besar dalam kerusakan lingkungan. Nah, perusahaan pada sektor apa saja sih yang mempengaruhi kerusakan lingkungan ini? Yang pertama, yaitu pada sektor pabrik, seperti pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah pada industri pembuatan tempe atau tahu, yang menimbulkan air sungai menjadi kotor dan bau, atau dapat menimbulkan kerusakan pada struktur tanah sehingga menimbulkan banjir. Yang kedua, pada sektor perhotelan atau real estate, ada beberapa yang menyebabkan hal ini terjadi akibat pembangunan hotel atau pembuangan limbah rumah tangga yang berlebihan. Kemudian, yang ketiga pada sektor pertambangan. Pasti sudah banyak orang yang tahu jika pertambangan rawan akan pencemaran lingkungan, seperti penurunan kualitas udara yang disebabkan akibat pembongkaran dan mobilitas pengangkutan hasil tambang. Yang terakhir pada sektor minyak dan gas. Sektor minyak dan gas memiliki potensi menimbulkan masalah kerusakan lingkungan seperti ketika dalam pengelolaan, penyimpanan, pengangkutan, serta niaga. Banyak berita yang ada bahwa terjadi pencemaran akibat tumpahnya minyak. Hal ini, pemerintah menyiapkan peraturan ketat yang diberlakukan di sektor tersebut.
Selanjutnya, bentuk resiko perusakan lingkungan yang harus ditanggung oleh perusahaan atau industri antara lain. 1. Pihak perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Kedua, pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization dari dalam negeri dan internasional. Yang ketiga, tindakan prudent atau hati-hati para mitra bisnis yang semula mendukung perusahaan. Yang keempat, sikap protes dari masyarakat yang telah dirugikan akibat aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada solusi untuk menghindari terjadinya resiko lingkungan. Yang pertama, perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk mengalokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan resiko lingkungan. Yang kedua, penerapan konsep pembangunan yang berkesinambungan dengan alam serta turut menggambarkan alam atau eco-development. Dan yang ketiga, ada bagi sebuah perusahaan menempatkan suatu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment rights. Dan yang keempat, dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan. Dan yang terakhir, pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Selanjutnya ada teori lingkungan bisnis. Yang pertama ada teori biosentrisme, yaitu mengagungkan nilai kehidupan yang ada pada ciptaan sehingga komunitas moral tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang lingkup manusia. Selanjutnya ada teori ekosentrisme, yaitu mendasarkan diri pada kosmos, yaitu lingkungan secara keseluruhan dinilai pada diri sendiri. Etika ini menurut aliran etis ekologi tingkat tinggi, yakni deep ekologi, adalah yang paling mungkin sebagai alternatif untuk memecahkan dilema etis ekologis. Selanjutnya ada teori teosentrisme, merupakan teori etika lingkungan yang lebih memperhatikan lingkungan secara keseluruhan, yaitu hubungan antar manusia dengan lingkungan. Selanjutnya ada ekofeminisme, yaitu sebuah teori etika lingkungan yang menganut pandangan yang integral, holistik, dan intersubjektif. Selanjutnya ada teori zoocentrinisme, yaitu etika yang menegakkan perjuangan hak-hak binatang, karena etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Selanjutnya ada teori neo-utilitarisme, yaitu lingkungan. Neo-utilitarisme merupakan pengembangan etika utilitarisme Jeremy Bentham yang menegakkan kebaikan untuk semua. Dalam konteks etika lingkungan, maka kebaikan yang dimaksud ditujukan untuk seluruh makhluk. Tokoh yang mempelopori etika ini adalah Peter Singer. Dia beranggapan bahwa menyakiti binatang dapat dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7 dengan tema etika bisnis dan perusakan lingkungan. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di forum diskusi Sunan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.